Baik, kali ini saya akan membagikan cara mengenai cara mengubah gambar menjadi transparan backgroundnya atau tanpa background. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari cara membuat poster dengan menambahkan gambar transparan, teks, shapes, brush, serta mengubah tampilan background atau warna background. Oke, kita langsung saja buka Photopea-nya. Kita pilih New Project. Lalu background-nya saya pilih transparan. Ukurannya saya gunakan ukuran Instagram, yaitu 1080 dikali 1080 pixel. Jika kalian ingin menggunakan ukuran yang lain seperti Twitter profile atau YouTube profile, silakan. Oke, jadi dengan memilih ukuran yang sudah ada di sini, kita tidak perlu lagi mengubah panjang dan lebar yang ada di atas sini. Pastikan ukurannya sudah sama seperti yang kalian pilih ya, yaitu 1080 dikali 1080 pixel. Background transparan, kita pilih create. Baik, ini dia tampilan lembar kerja transparan kita. Selanjutnya kita ambil gambar. Nah, sebelum kita mengubah, kita harus siapkan dulu gambarnya. Masih kosong ya, karena saya belum download. Misalnya kata kunci di sini di Google Chrome saya ambil gambar guru kartun ya, maka akan tampil seperti ini. Misalnya saya mau ambil gambar yang ini. Kita klik gambarnya. Lalu kalau sudah loadingnya selesai, kita klik kanan pada gambar. Pilih Save Image As. Saya simpan di dalam folder gambar. Saya beri nama gambar 1. Klik Save. Oke, kalau downloadnya sudah selesai, kita buka lagi Photopea-nya yang tadi. Oke, ini saya close dulu. Lalu kita buka di foldernya. Ini dia gambar yang sudah kita download tadi. Kita klik, kita tarik, ditarik, ditekan, dipin ke Google Chrome, lalu ke photopea.com, lalu lepaskan. Oke, jadi caranya cuma di drag aja, ditarik gambarnya dari folder, ditarik, dipin ke Google Chrome, ke photopea.com. Seperti itu. Jadi gambarnya otomatis langsung masuk ke dalam photopea.com. Nah, tapi sebelumnya pastikan bahwa web browser kalian telah membuka Photopea-nya. Ya, jangan sampai seperti ini. Misalnya kalian masih buka Google Chrome. Lalu kalian tarik gambarnya ke Google Chrome. Nah, maka gambarnya tidak bisa masuk ke Photopea, justru dia masuknya ke Google Chrome. Ini ke pencarian. Begitu ya. Oke. Baik. Buka dulu Photopea-nya, baru di drag. Gambar yang ini saya hapus. Nah, gambar sudah masuk ke photopea.com dan ini belum transparan. Walaupun dia kotak-kotak, ini sebenarnya background dia. Cara membuktikannya, kita boleh tambahkan shapes sebagai alat bantu ya, untuk melihat apakah si gambar ini sudah transparan atau belum. Oke, lalu ini shapes-nya saya pindahkan ke bawah pada di layernya ya. Nah, seperti ini. Saya perbesar dengan move tool. Shapes-nya saya perbesar. Seperti ini. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa
gambar satu yang barusan kita ambil belum transparan, artinya masih ada backgroundnya. Backgroundnya kotak-kotak. Bagaimana cara menghilangkannya? Ada dua cara untuk menghilangkan background ini. Kita pelajari cara pertama, yaitu cara mudahnya. Pertama kita ke menu Magic Wand. Di sini yang tampil adalah Magic Wand Tool. Nah, yang kita gunakan adalah Quick Selection Tool atau Quick Selection. Kita klik Quick Selection-nya, lalu kita seleksi bagian yang ingin kita buat gambar ya, yang ingin tetap ada. Oke, perlahan. Kalau gagal kita ulang lagi. Kita klik menu select di atas, pilih deselect, kita ulang lagi seleksinya. Oke, seperti ini. Karena ini programnya online, maka dalam proses pembuatannya kalian tergantung jaringan ya. Jadi harus sabar. Oke, baik. Nah, misalnya seperti ini, tetapi masih ada beberapa bagian yang terseleksi, padahal seharusnya tidak. Kalian bisa mengulang lagi, dicoba lagi. Nah, bagian papan tulisnya juga. Oke, bagaimana ciri-cirinya kalau sudah seleksinya sempurna? Kalian bisa melihat garis putus-putus di sekeliling gambar. Ini artinya seleksi kalian adalah di bagian ini, di bagian garis putus-putus. Sedangkan yang tidak, berarti tidak ikut terselect. Nah, kalau terjadi seperti ini, nah berarti bagian ini juga ikut terseleksi. Ini kalian bisa undo, nanti seleksinya hilang. Atau kalau mau dihilangkan semua seleksinya, kalian bisa pilih select, lalu pilih deselect. Gitu ya. Oke, nah ini sudah terseleksi sempurna sesuai dengan keinginan saya. Setelah ini baru saya copy. Kita bisa tekan Ctrl+C atau Ctrl+C pada keyboard. Ingat ya, di copy Ctrl+C pada keyboard. Nah, selain Ctrl+C pada keyboard, kalian juga bisa menggunakan menu copy atau tools copy yang ada di dalam menu edit. Ini dia, ada copy ya. Bisa juga gunakan yang ini. Setelah itu kita tambahkan layer baru. Create new layer yang ada di bagian bawah sebelah kanan. Klik. Maka akan muncul layer 1. Nah, di layer 1 kita paste atau paste. Caranya sama, bisa dengan klik edit lalu pilih paste, atau kita bisa gunakan Ctrl V atau Ctrl V atau V pada keyboard. Oke, kita paste ya. Nah, gambarnya sudah ada, di layer 1 sudah ada gambar, dan di gambar 1 itu adalah gambar yang pertama tadi. Sekarang, kita lihat apakah gambarnya sudah ada 2. Caranya, ini kita masih di layer 1 ya. Kita pakai Move Tool. Oke, coba saya pindahkan. Nah, gambarnya sudah ada 2 ya. Jadi, gambar yang kedua ini adalah yang tadi kita copy paste. Ya, diseleksi lalu di copy paste. Nah, gambar yang satu, yang tidak kita butuhkan ini, yang masih ada backgroundnya, bisa kita delete. Caranya gampang, tekan tombol delete yang ada di pojok kanan bawah atau tombol delete pada keyboard kalian. Klik delete. Oke, maka tersisa layer 1 di sini. Nah, tetapi di sini masih ada bagian yang ikut terseleksi tadi ya. Kita bisa hilangkan. Caranya sama. Kita pakai Quick Selection Tool. Kita seleksi bagian kotak-kotak ini yang tadi ikut. Nah, lalu kita tekan tombol delete di keyboard, maka dia langsung hilang. Oke,
Yang sekarang yang bagian sebelah sini kita klik lagi. Oh, jangan semuanya ya, diulang. Kita deselect dulu, select, pilih deselect, lalu kita seleksi lagi bagian kotak-kotak ini, lalu tekan lagi tombol delete di keyboard. Setelah selesai, kita pilih select, lalu deselect lagi. Jadi untuk menghilangkan seleksinya, kita perlu klik menu select, lalu pilih deselect. Oke, ini sudah transparan ya, sudah dibuktikan dengan bantuan shapes tadi. Shapes ini ya, ini sebenarnya shapes. Jadi untuk menyimpannya supaya transparan, ini shapesnya kita delete karena ini hanya untuk bantuan saja. Kita delete. Oke, backgroundnya tetap transparan. Kalau gambarnya mau diperbesar, boleh. Jangan lupa ya, perbesar dan perkecil itu dengan menggunakan menu Move Tool atau Tools Move. Kita perbesar. Misalnya segini. Kalau sudah dirasa cukup, kita simpan dengan mengklik menu File. Kita export as PNG. Jangan JPG. Kalau JPG nanti dia backgroundnya tetap ada. Jadi kita pilih PNG. Kita klik PNG. Klik Save. Oke, di sini langsung terdownload otomatis dengan nama file New Project. Kita lihat di dalam form. Maksudnya di dalam folder. Ada di menu download. Nah, ini dia gambar yang sudah transparan. Ini saya pindahkan ke dalam folder gambar. Oke, nah ini dia gambar satu yang masih ada backgroundnya. Dan ini dia gambar new project yang tanpa background tadi. Itu adalah cara pertama. Kita pelajari cara kedua. Kita buka folder lembar kerja baru, file, new. Kita kasih nama cara kedua. Ukuran kertasnya kalian bisa pilih seperti tadi, Instagram. Lalu backgroundnya pastinya transparan. Pilih grid. Oke, setelah tampil kita bisa ambil gambar lainnya. Misalnya saya mau ambil gambar guru yang lain. Misalnya yang mana saja deh. Yang ada backgroundnya nyata, yang ini misalnya. Lalu kita klik kanan pada gambar, pilih Save Image As. Ditunggu. Saya simpan di dalam folder gambar. Saya beri nama gambar 2. Save. Oke, setelah selesai mendownload, kita buka kembali photopea.com-nya. Kita buka foldernya. Gambar 2 kita klik, kita tarik, kita drag ke dalam Photopea. Lalu lepaskan. Ini saya zoom sedikit. Oke. Saya tarik lembar kerjanya sedikit. Oke. Nah, gambar ini, gambar 2 yang telah kita masukkan, mau saya buat lebih besar, diperbesar. Misalnya segini. Nah, di cara kedua ini, kita tetap menggunakan menu Quick Selection Tool. Maaf, maksudnya Tools Quick Selection. Kemudian kita seleksi
area yang mau kita pindahkan gambarnya, yang mau kita gunakan. Nah, kalau terjadi seperti ini, di mana seleksinya ini adalah di seluruh bagian, ya, atau di sekeliling si gambar ini, maka ini sama saja seperti gambar pertamanya ya. Ini kita select dulu, pilihnya di select. Kita ulang seleksinya. Nah, ini seleksi kedua. Ya, jadi hanya bagian papan tulis dan gambar gurunya saja, sedangkan backgroundnya tidak. Kemudian kita gunakan menu select, lalu pilih magic cut. Nah, magic cut, kita klik, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Ditunggu. Oke, ini dia menu magic cut, tampilannya seperti ini. Ini adalah previewnya, dan ini adalah layarnya yang bisa kita edit. Di sini ada bagian yang berwarna hijau, merah, dan background yang biru ya. Ini background aslinya ya. Nah, warna hijau di bagian atas ini ada warna hijau, abu-abu, merah, dan hand tool, zoom in dan zoom out. Ini gunanya untuk memilih area yang tetap digunakan atau yang ingin dihapus. Saya zoom sedikit di bagian bawah karena di sini kaki si guru ini tidak ada ya. Kalau di preview seharusnya ada sepatunya gitu. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya dia tetap ada? Kita gunakan yang hijau. Hijau ini foreground, yang gray ini erase, yang red background. Jadi si foreground ini fungsinya untuk mengkeep atau menyeleksi area yang mau kita gunakan. Sedangkan yang merah ini background untuk menyeleksi area yang tidak ingin kita gunakan atau ingin dihilangkan. Oke, saya gunakan foreground. Tetapi ini terlalu besar. Ya, lingkarannya terlalu besar. Sehingga saya perlu perkecil di sebelah sini. Size-nya jangan 54. Kita perkecil. Oke, misalnya 20 cukup. Lalu kita seleksi bagian yang ingin tetap ada, misalnya si sepatu ini. Tunggu sebentar. Oke, nah ini terlalu banyak sehingga bukan hanya sepatunya saja yang tetap muncul, tetapi juga beserta lantainya. Nah, lantainya bisa kita hapus dengan menggunakan background atau yang merah ini ya. Coba kita beri tanda, beri area sebelah sini. Kita tunggu lagi. Oke. Nah, setelah kita beri tanda pada bagian lantai dengan garis merah ini ya, dengan menu background yang di atas ini. Kalau kita preview, kita lihat previewnya. Sini lantainya sudah hilang. Tapi masih ada warna sedikit abu-abu di sekitar gambar kakinya. Nah, ini bisa kita hilangkan lagi ya dengan si background ini. Tapi size-nya, brush-nya kita perkecil. Misalnya seperti ini. Kita beri tanda lagi. Wah, ternyata kakinya ikut menghilang. Kita undo ya. Tunggu lagi, dia sedang loading. Coba saya ulang, beri tanda segini. Kita tunggu lagi. Diulang lagi. Sampai gambar yang kita inginkan muncul.
Di bagian bawah ada sedikit. Jadi kita hanya perlu memberikan mark atau menandai bagian yang ingin tetap ada atau bagian yang ingin dihilangkan. Oke, misalnya segini sudah cukup, kita zoom out. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini gambarnya sudah transparan dan gambar 2 yang satunya bisa kita delete. Oke, jadi yang ada hanya gambar 2 yang transparan saja. Kita coba buktikan dengan menggunakan alat bantu shapes seperti sebelumnya. Kita pilih rectangle. Kita buat rectangle sebesar ini. Pindahkan ke bawah ya layernya, jangan sampai terhalang gambarnya. Oke, nah di sini gambar kedua sudah tidak ada backgroundnya. Gitu, sama seperti tadi. Nah, kalau ingin menyimpannya, berarti shapes-nya jangan lupa di delete. Oke, jadi yang ada hanya gambar 2 saja atau gambar gurunya ini. Saya perbesar sebelum disimpan. Geser ke bagian bawah. Coba layarnya saya perkecil untuk melihat ukuran gambar dan layarnya. Oke, kurang ke tengah ya. Saya pindahkan. Kira-kira di sini. Oke, kalau dirasa sudah pas, bisa kita simpan seperti tadi. Klik File, pilih Export as PNG atau PNG, kita klik. Diklik, ditunggu, lalu klik Save. Oke, cara kedua telah selesai. Mari kita lihat previewnya. Di sini di the folder download. Ini yang cara kedua, saya pindahkan ke dalam folder gambar. Kita lihat. Nah, ini dia. Gambar 1 dan gambar 2 yang masih ada backgroundnya. Bisa kita hapus jika sudah tidak diperlukan ya. Di delete di keyboard. Nah, jadi yang ada hanya cara ke satu. Ini tadi. Cara ke satu. Transparan. Nah, yang ini adalah cara kedua tadi. Ya, dengan menggunakan magic cut yang ada pada menu select. Oke. Jadi untuk menghapus background gambar atau menjadikan gambarnya transparan bisa dengan 2 cara. Yang pertama tadi dengan cara menyeleksi menggunakan Quick Selection Tool, kemudian di copy paste pada layer baru dan disimpan dalam bentuk PNG, itu cara pertama. Dan cara kedua dengan menyeleksi area menggunakan Quick Selection Tool dan menggunakan menu Magic Cut dengan mengkeep area yang ingin tetap ada dan menghapus atau menandai area yang ingin dihilangkan. Kemudian sama-sama disimpan dalam bentuk PNG. Seperti itu. Silakan dicoba, semoga dapat dipahami. Terima kasih.